Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi tentang pengobatan mama 1,5 tahun ini. Kenapa saya berbagi? Karena menurut saya ini pengalaman berharga. Semoga bisa menjadi masukan bagi teman-teman yang sedang mencari referensi pengobatan buat orang tua ataupun buat diri sendiri. Jadi mama kami itu sakit per Maret 2019. Pada saat itu mama mengalami serangan jantung yang pertama sekali di rumah. Pas keluar dari kamar mandi, untungnya langsung dilihat oleh bapak kami, jadi segera dibawa ke rumah sakit dan mendapat pertolongan pertama. Setelah kami bawa ke rumah sakit, dokter kemudian memberikan saran untuk minum obat pengencer darah. Kemudian setelah beberapa hari mama juga pulang ke rumah dan terus mengkonsumsi obat. Selang beberapa hari kemudian, gak sampai seminggu, mama mengalami serangan jantung lagi yang kedua, kolaps lagi, dibawa lagi ke rumah sakit dan dokter menyarankan untuk dipasang ring. Tetapi mama mungkin karena ketakutan akhirnya membujuk mama untuk mau melakukan pasang ringnya. Mama dirujuk ke Medan ke Rumah Sakit Murni Teguh dan mama di sana berhasil melakukan cath lab dulu, cath lab kateter jantung. Mama akhirnya pasang ring dan beberapa hari kemudian diperbolehkan pulang karena pasang ringnya sukses dan kembali ke kampung. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian mama masih mengalami kesakitan, dia merasakan di dadanya seperti terbakar. Sekali sakit sekali sampai mama itu kalau kambuh pasti dia akan menjerit-jerit. Setelah itu mama kemudian dirujuk kembali ke Medan ke Rumah Sakit Murni Teguh lagi, dicek lagi EKG, semua pemeriksaan, ternyata jantungnya oke, ritmenya oke. Lalu kami konsultasi dengan dokter penyakit dalam, dokter saraf. Dokter penyakit dalam pun akhirnya memberikan obat untuk mengobati mama. Tapi aku belum cerita ya guys, bahwa sebelum-sebelumnya mama punya penyakit MAH. Jadi dokter tetap memberikan obat MAH dan pulang ke kampung. Akhirnya seperti sebelum-sebelumnya, mama tetap kritis, mama tetap kambuh. Akhirnya kami bawa ke Murni Teguh lagi. Pada saat itu mama ada sampai berapa kali masuk ruang ICU karena mama kritis gitu, dan puji Tuhannya masih bisa diselamatkan. Setelah itu kembali lagi ke kampung, mama kemudian kambuh lagi, tetap sementara dicek paru-paru, dicek yang lain, semuanya oke kecuali jantung. Tapi setelah pemasangan ring itu juga ritmenya sudah bagus gitu dan tidak ada penyumbatan yang lain lagi. Tiap malam dia meraung-raung, tidak bisa tidur, badan semakin kurus. Bayangin guys, dia 24 jam, kadang-kadang bisa hanya 1 jam 2 jam memejamkan mata, bahkan kadang-kadang tidak sama sekali. Bahkan kakak saya yang tertua yang di kampung yang menemani mama, merawat mama, sampai jatuh sakit karena dia nggak tega melihat mama kesakitan. Saya terus berdoa, saya terus meminta pertolongan dari Tuhan. Mungkin pada saat itu saya berdoa sudah seperti makan obat. Jadi saya pagi berdoa, siang ketika jam kantor istirahat sebentar, saya pulang ke rumah, saya berdoa, kemudian malam saya berdoa. Kami tetap berjuang walaupun tertatih-tatih, walaupun sebenarnya kami anak-anaknya bukan orang yang berada gitu, tapi yang kami andalkan hanya iman kami. Kami percaya kalau Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi bagi kami, kami percaya Tuhan berikan juga penyertaan, Tuhan berikan kekuatan, bahkan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kemudian setelah dari Murni Teguh pulang lagi ke kampung dan terjadi lagi mama kambuh lagi.
Setelah itu akhirnya kami mencari second opinion untuk mencari klinik dokter spesialis penyakit dalam, namanya Klinik Nehemia di Jalan Pelita. Ini mama dilakukan endoskopi, dimasukkan kamera ke dalam lambung, dicek ada apa, ternyata hanya ada merah sedikit dan hasilnya tidak cukup memuaskan gitu, karena kami belum ketemu apa sih jawaban kenapa dada mama terbakar. Beberapa hari kemudian mama kritis, akhirnya mama harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Mama dimasukkan ke rumah sakit umum Delhi. Kemudian mama masuk ke ICU. Di saat itu guys, itu adalah perjalanan paling berat yang kami alami selama perjalanan pengobatan mama. Di sana mama benar-benar kondisinya kritis, bahkan dikabarin kakak bahwa mama sedang berjuang. Pada saat itu detak jantung mama lemah, tensi darahnya lemah. Kami kemudian terus berseru sama Tuhan, memohon pertolongan, memohon mujizat Tuhan. Dia mengalami penyumbatan sedikit di otaknya, dan untungnya itu kondisinya di rumah sakit dan golden time-nya tepat. Mereka langsung mengatasi dengan benar sehingga mama tidak jadi stroke, dan itu puji Tuhan banget. Akhirnya mama terbebas dari stroke, puji Tuhan. Mama tetap konsultasi dengan 3 dokter, dengan dokter saraf, dokter penyakit dalam, dan dokter jantung. Akhirnya mama dibawa pulang, dia minta istirahat dulu, pulang ke rumah. Kami berjuang sebisa kami mencari kesana kemari supaya bisa memperoleh bantuan, supaya kami bisa melunasi pengobatan mama. Dan puji Tuhan, Tuhan dibukakan jalan, ada aja keluarga yang mau menolong, yang baik hati, dan bersyukur banget buat keluarga yang menolong, yang mau menolong kami di saat-saat kami terpuruk, di saat-saat kami membutuhkan, menunjukkan memang bahwa Tuhan itu membuka jalan, Tuhan itu memakai orang-orang untuk menolong kami. Dan terima kasih untuk keluarga yang sudah peduli, yang sudah mendukung. Kemudian mama pulang dan terjadi lagi mama kolaps. Kemudian kami cari lagi klinik. Ternyata di Lubuk Pakam ada klinik dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis jantung, namanya praktek dokter Jagir Dilon Singh. Jadi namanya Dilon Medical Center. Jadi di sana mama ditangani selama beberapa hari. Selama pengobatan mama, semua yang menemani mama bergantian. Kadang kakakku yang di kampung, kadang kakakku yang di Pekanbaru, kadang kakakku yang di sini. Sementara aku hanya pulang akhir Maret, itu pun hanya berapa hari pas mama ada di rumah, karena aku kan gak bisa guys merawat mama karena kondisiku gitu. Dan itu juga hal yang paling menyakitkan bagiku, pengen bisa merawat mama dan ternyata kondisiku kan seperti ini kan. Beberapa hari mama kritis lagi dan mereka menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Mitra Sejati Medan. Dari awal sebenarnya kami udah diskusi bahwa rencana mau dibawa ke Penang sudah lama, cuman pertama karena ketiadaan dana, kami khawatir terlebih dahulu bahwa kami nggak sanggup. Mama berapa hari di rumah sakit Mitra Sejati, kondisinya makin drop, dan kami akhirnya memutuskan oke, kita bawa ke Penang. Kami diskusi dan kakakku yang dari Kalimantan untuk kedua kalinya balik lagi ke Medan untuk menemani mama. Pelajaran yang berharga yang ingin aku ceritakan guys, bahwa ketika kita punya permohonan sama Tuhan, kita berdoa, kadang kita salah dalam berdoa. Kita seperti memaksa, kita seperti menyuruh Tuhan do something that. Aku sering dulu berdoa seperti itu, bahwa aku berdoa seperti seolah-olah memerintah Tuhan gitu.
keinginanku harus dipenuhi gitu. Perjalanan iman yang kualami selama pengobatan mama sungguh luar biasa. Bahkan bukan aku saja, kami sekeluarga, kakak-kakak akhirnya mengalami perjalanan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa begitu memaksa dengan Tuhan, Tuhan, I know you can. Aku tahu kau bisa melakukannya, Tuhan. Saat itu saya berdoa terus, memohon terus seperti itu. Sampai pada akhirnya saya menyadari bahwa pemikiran iman saya berubah, bahwa saya harus berserah kepada Tuhan. Berserah tapi bukan pasrah. Pada saat itu pikiran saya tetap beriman pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau lakukan yang terbaik. Baik keadaan sakit maupun sembuh mama, aku tetap menyembah Engkau. Terjadilah Tuhan seturut kehendak-Mu. Aku gak maksa Tuhan. Aku tahu apapun kehendak-Mu dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam hidup mamaku. Aku percaya Tuhan itu yang terbaik. Selamatkan karakterku Tuhan, selamatkan iman-iman kami, iman kakak-kakakku Tuhan, untuk kami tetap percaya. Dan di perjalanan pengobatan itu banyak godaan untuk tergoda melakukan okultisme, seperti yang teman-teman tahu bahwa kadang-kadang kalau kita sudah lelah, kalau kita sudah hampir-hampir putus asa, banyak orang suara kiri kanan yang benar bawa ke paranormal, bawa ke sini. Tapi pada saat itu aku selalu mengingatkan kakak-kakakku, kita jangan terjatuh ya. Kami sepakat, kami tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, tidak terjatuh, tidak sampai membawa mama kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Padahal saat-saat itu biasanya iman kita goyah. Pada saat kita sakit, rasanya semua cara pengen kita coba, yang penting mama sembuh gitu. Dan pengalaman saat itu, bersyukurnya kami ditolong oleh Tuhan untuk tetap beriman, untuk tetap kuat. Akhirnya mama berangkat, dan yang bawa kakak yang di Pekanbaru dan yang di Bali. Itu November 2019. Sakitan, mama akhirnya dilakukan endoskopi, kolonoskopi, diperiksa ususnya, diperiksa lambungnya kembali ada apa, hospital. Jadi begitu banyak rumah sakit yang di Penang ini guys. Saya cari informasi terus dari browsing, dari teman-teman di gereja, dari teman-teman di kantor, bahwa semua kebanyakan menyarankan bawalah ke Penang, cobalah untuk berobat di sana gitu. Walaupun pada saat itu kami nggak punya duit guys, kami nggak punya dana yang cukup, tapi dengan iman, dengan pertolongan, kami tetap sampai titik darah penghabisan, juang. Akhirnya kami hospital, Penang Adventist Hospital. Jadi buat teman-teman yang mau cari referensi buat ke Penang berdasarkan informasi yang saya cari dan berdasarkan pengalaman, banyak rumah sakit di Penang tersebut semua rata-rata bagus, dari yang besar sampai yang kecil. Tapi kalau yang terkenal biasanya ada Adventist, ada Gleneagles, ada Lam Nahwe. Jadi Gleneagles nih biasanya untuk golongan ekspatriat, orang-orang yang punya duit banyak gitu. Dan biasanya untuk orang-orang yang seperti kami yang kekurangan dana, biasanya memilih Adventist karena itu adalah yayasan gereja Advent yang orientasinya non-profit, tidak mengutamakan keuntungan. Sebelum berangkat ke Penang, aku kemudian ditugasi oleh kakakku untuk mencari informasi, menelpon terlebih dahulu Penang Adventist Hospital. Kemudian saya mencari di Google, browsing nomor customer service, kemudian saya telepon dan saya ceritakan bahwa kondisi mama saya sedang kritis di rumah sakit. Apakah bisa langsung datang ke rumah sakit? Kemudian customer service-nya bilang datang saja, dikasih tahu mau ketemu dokter siapa. Nah, ini pelajaran berharga juga guys. Setelah saya cari-cari dokter spesialis jantung yang terbaik, kemudian saya dengan iman memilih dokter Teh Aiseng, walaupun sebenarnya
berharap banyak karena berdasarkan browsing yang saya cari bahwa dokter T. Aseng adalah dokter paling laris se-Asia. Dokter ini adalah lulusan Australia, Inggris, dan Amerika. Jadi saya tetap bilang ke customer service-nya mau ketemu dokter T. Aseng. Oh, silahkan datang gitu. Kemudian saya memesan juga jemputan bis dari rumah sakit ke bandara, dan ini jemputannya gratis guys. Jadi buat kalian yang mau berobat ke sana boleh memesan. Buka saja website dari Penang Adventist Hospital. Kemudian di situ ada nomor kontaknya, bisa dihubungi lewat WA. Lebih mudah kan guys, dan sangat-sangat menyenangkan. Berdasarkan pengalaman kakak kami yang di sana, mama, semua hasilnya menyenangkan. Mendapat pelayanan di rumah sakit tersebut. Kakak yang di Pekanbaru dan yang di Paranggian kemudian berangkat ke sana. Sesampainya di sana, kondisinya dokter T. Aseng nggak ada dokter jantung yang tersedia, boleh memilih itu dan akan ditindaklanjuti pada saat ini. Tapi kalau dokter T. Aseng akan menunggu. Jadi kemudian kakak menelpon saya, kita memilih yang mana, dokter jantung yang tersedia ada, tapi dokter T. Aseng lagi tidak berada di tempat, dan perawat yang di situ juga menjelaskan bahwa dokter T. Aseng biasanya pasiennya banyak, kalau mau ngantri boleh, kalau mau langsung ditangani ada dokter yang ready yang sedia. Kemudian saya jawab, kakak, mari kita lihat kemana Tuhan menuntun kita. Kemudian saya berdoa, ya Tuhan, tuntunlah kami memilih dokter yang mana. Ternyata kakak yang di Penang sana akhirnya memilih juga untuk menunggu dokter T. Aseng. Kemudian mujizat terjadi pada malam hari jam 12 malam. Dokter T. Asengnya datang dan mama langsung ditangani. Thanks God. Itu benar-benar mujizat bagi kami. Siapalah kami yang hanya rakyat kecil boleh mendapatkan dokter terbaik se-Asia tersebut, dan kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Jadi itu pengalaman sangat-sangat berharga. Mama ditangani, dan kemudian waktu berjalan, yang positif yang kami dapatkan selama di Penang Adventist Hospital, bahwa dokter jantung ini kemudian berdiskusi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Satu lagi informasi yang penting guys, setiap kita berangkat ke Penang untuk berobat, pastikan dokumen semua hasil rekam medis kamu di Indonesia dibawa ke sana. Karena ketika tindakan sudah dilakukan di Indonesia, mereka tidak akan mengulanginya. Kecuali itu ada hal yang sangat penting yang harus diketahui. Jadi mereka membaca juga rekam medis dari Indonesia, apa saja tindakan yang sudah dilakukan. Jadi diceritakan bahwa mama sering merasakan panas terbakar gitu, dan kami belum menemukan jawabannya. Akhirnya nilai positifnya, dokter di sana dengan legowo berdiskusi antara dokter penyakit jantung dan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter syaraf. Mereka kemudian diskusi obat yang terbaik untuk pasien ini. Guys, sangat precious guys, sangat berharga bagi kami bahwa dengan legowonya dokter mau diskusi, meluangkan waktunya. Mereka mencari win-win solution, apa yang terbaik, jalan tengah supaya pasien ini terselamatkan. Demikian akhirnya dicari obat yang bisa menjadi jalan tengah. Jadi obat jantung berjalan, obat usus berjalan, ataupun obat lambung. Akhirnya didapati bahwa ada iritasi, ada bakteri di usus mama, ada bentrokan antara obat jantung mama yang begitu keras, bentrokan dengan penyakit mah mama dan penyakit dan bakteri yang ada di usus. Itu penyebab kenapa selama ini mama merasakan terbakar. Jadi ketika obat itu masuk, ternyata menghantam lambung mama, dan yang lebih parahnya lagi, sebelumnya mama kadang buang kotoran, mengeluarkan darah kan guys, sangat menderita melihat dia seperti itu. Akhirnya
dokter menemukan win-win solution. Mereka memutuskan pakai obat ini, jangan terlalu keras, pakai obat ini. Akhirnya mama lebih baik. Jadi akhirnya mama dirawat seminggu lebih di sana dan dibawa pulang ke Indonesia dengan lebih baik. Saya nggak bilang bahwa rumah sakit atau medis di Indonesia buruk, tapi mungkin pengalaman kami, mama cocoknya sembuh di sana, dan kami sangat mengapresiasi dari cara kerja, pelayanan dokter dan perawat di sana sungguh luar biasa. Mereka sangat-sangat profesional menangani setiap pasien. Jadi itu guys, pengalaman kami kurang lebih 1,5 tahun menemani mama, dan puji Tuhan pengobatan mama berakhir di situ. Mama semakin baik. Mama sekarang sudah kembali berat badannya yang dulunya dia sampai cuma 34 kilo guys, bayangin. Dan sekarang mama sudah kembali lagi, sudah bisa beraktivitas walaupun masih lemas, masih dijagain tetap, tapi sudah jauh lebih baik. Dan puji Tuhan, Tuhan akhirnya membuka jalan. Pelajaran yang saya ambil adalah bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu menginginkan sesuatu, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagimu. Tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi, jangan menggoyahkan imanmu dengan Tuhan.